Hai Sobat Asis Film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat ya, karena musim sekarang banyak orang yang kelihatan sehat namun hati dan perasaannya terluka. Oke, tetaplah enjoy untuk menjalani hidup dan jangan lupa untuk full senyum. Di video kali ini Mimin mencoba untuk ngebahas sebuah film seru yang dirilis tahun 2019. Ya, film ini berjudul The Legend of White Snake yang mengisahkan perjalanan gadis cantik yang baru menjalani kehidupan di alam dunia fana. Oke, sebelum masuk ke dalam videonya, Mimin ingatin jika konten ini full spoiler. Ya adalah, bagaimana kisah perjalanan dan endingnya untuk itu tak usah berlama-lama. Langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama 1, 2, 3, semongkoh. Film dibuka dengan diperlihatkan di sebuah lembah pegunungan ujung kulon yang bernama Gunung Kinceng. Kita diperkenalkan akan sosok wanita cantik berparas sempurna. Ia bernama Bai Suzen. Ya, berkat latihan yang giat selama puluhan ribu tahun, akhirnya Nona Bai berhasil bereinkarnasi menjadi seorang manusia. Berkat arahan dari sang bodhisatwa yang sebelumnya ia merupakan sosok si siluman ular putih. Karena masih kagok dan belum bisa berjalan secara sempurna, Nona Bai memanggil sahabatnya yang bernama Jingsong si siluman tupai untuk dapat membantu dirinya agar dapat berdiri. Melihat akan kecantikan paras dari Nona Bai itulah, Jingsong sangat terpesona, bahkan dirinya juga sempat mengatakan jika paras kecantikannya melebihi manusia fana pada umumnya. Seusai memuji akan kecantikan paras Nona Bai, sambil santuy menikmati sepoi-sepoinya angin pagi, tak lupa dengan secangkir kopi hangat serta hembusan surya 12, Jingsong secara perlahan membimbing Nona Bai agar dapat lancar berjalan maupun berlari dengan kedua kakinya saat ini. Seusai berlatih, Nona Bai kemudian pergi ke kuil untuk berterima kasih serta meminta wejangan dari bodhisatwa agar dirinya bisa diangkat sebagai murid dan pengikutnya. Di sini sang bodhisatwa tertawa sambil menjelaskan di hadapan Nona Bai jika tantangan untuk menjadi murid serta pengikutnya sangatlah berat, yang mana ia harus meninggalkan urusan dunia yang penuh dengan kefanaan. Karena Nona Bai yang baru bereinkarnasi menjadi manusia, sang bodhisatwa menyuruhnya untuk pergi ke dalam dunia agar dirinya dapat merasakan dan mengalami segala hal unik penuh warna yang tak bisa ditemukan di alam kayangan. Sedangkan di sisi lain, kita juga diperkenalkan akan sosok seorang pemuda baik hati rajin menabung dan mengaji. Ia bernama Susian. Kedatangannya jauh dari ujung etan tak lain untuk membuka praktek pengobatan di kota Lin'an. Di waktu yang bersamaan pula, terlihat Nona Bai juga baru sampai di kota tersebut. Di sini ia sangat takjub melihat keramaian para penduduk kota Lin'an yang sedang melakukan berbagai aktivitas di sana. Tentu, kehadirannya di kota tersebut menjadi sorotan oleh para penduduk kota dengan melihat kecantikan paras Nona Bai yang amat mempesona. Nona Bai yang merasa jika penampilannya terlalu berlebihan dan tak ingin menjadi bahan pandangan, ia memutuskan untuk berganti pakaian agar tak menjadi perhatian. Para pasukan dukun yang tak senang melihat kedatangan Susian di kota Lin'an, mereka sengaja menghampiri, bertujuan untuk mengusir akan keberadaannya di kota tersebut, sebab mereka sama sekali tak setuju jika Susian membuka praktek pengobatan di sana. Sadar jika profesi mereka sama, Susian berkata lembut di hadapan mereka dengan mengatakan jika rezeki seseorang sesuai dengan keseriusan dan keuletannya dalam usaha. Para dukun tersebut yang tak ingin para pelanggannya berpindah berobat pada Susian, akhirnya mereka menggunakan cara keras untuk dapat mengusirnya. Ya,
Dengan sedikit ilmu kungfu yang dimiliki itulah, Susian dengan sangat mudah membekuk para dukun tersebut yang hendak menghajar dirinya. Dengan melihat serta merasakan urat nadi yang tak normal itulah, Susian mengetahui jika si dukun tersebut mengidap sebuah penyakit langka yang biasa disebut bahkan dinamakan dengan kanker kantong kering. Para penduduk kota Lin'an yang mengetahui jika teknik pengobatan Susuan amatlah manjur, terlihat mereka berbondong-bondong agar dapat berobat dan konsultasi padanya. Nona Bai yang mendengarkan percakapan dari penduduk kota yang mengatakan jika Susuan ialah reinkarnasi dari Dewa Huatuo yang merupakan dewa penyelamat. Dengan penuh penasaran dirinya berniat untuk mengunjungi sambil bertanya dan belajar akan teknik pengobatan padanya. Di sini terlihat Nona Bai mengamati secara teliti teknik pengobatan yang diberikan oleh reinkarnasi Dewa Huatuo. Namun dirinya merasa aneh dan curiga, yang membuat dirinya tak yakin jika Susian merupakan dewa penyelamat Huatuo yang bereinkarnasi. Sedangkan di sisi lain di sebuah hutan dekat kota Lin'an, kita diperkenalkan akan keberadaan biksu muda yang sedang melakukan meditasi. Namun titik fokusnya tiba-tiba teralihkan di saat si biksu muda tersebut merasakan akan keberadaan bangsa siluman yang tak jauh darinya. Dan benar saja, dirinya berhasil membongkar salah satu bangsa siluman yang sedang melakukan penyamaran menjadi manusia fana. Sadar jika di hadapannya ialah si biksu sakti, si bocah tersebut berusaha untuk menjelaskan dan mengatakan jika dirinya tak ada niatan untuk mencelakai bahkan membunuh manusia fana. Namun, perkataan dan ungkapan si bocah tersebut dicekal oleh si biksu muda, yang seketika dirinya melesatkan pusaka legendaris berupa belati suci untuk dapat membunuhnya. Namun aksinya gagal ia lakukan untuk membunuh si siluman macan hutan tersebut, yang seketika ia terbangun dari meditasinya. Di sini, The Master of Shifu memberi arahan si tabib muda agar mempunyai hati nurani serta dapat membedakan mana yang benar-benar siluman dan bukan. Sebab tak hanya siluman yang dapat menjadi iblis, melainkan biksu juga sedemikian jika di dalam hatinya sangat berambisi besar untuk melakukan pembunuhan. Sang Master of Shifu yang tak ingin anak didiknya terseret di jalan yang tak benar, ia sengaja mewariskan kedua pusaka saktinya yang berupa mangkok emas ungu dan tongkat legendaris guna membantu dirinya untuk mengusir dan menangkap roh jahat maupun bangsa siluman. Mendengarkan akan wejangan tersebut, tentu si tabib muda Fahai saat ini akan lebih hati-hati untuk mengambil tindakan, serta tak akan tergesa-gesa untuk mengeksekusi mati membunuh para bangsa siluman yang dapat diarahkan agar menjadi lebih baik. Nona Bai Susian yang penasaran akan jati diri dan gerak-gerik seseorang yang tadi sempat membuat onar di hadapan para warga, dengan senyap inilah dirinya mencoba untuk mengikuti. Dan benar saja, itu hanyalah siasat Nona Ruye untuk membantu Susian agar praktek pengobatannya di kota Lin'an dapat segera terkenal demi mendapatkan uang yang banyak. Mendengarkan akan kenyataan tersebut tentu membuat Nona Bai Susian sangat kesal akan perbuatan yang dilakukan oleh mereka, yang mana Nona Bai Susian menilai jika mereka telah melakukan kebohongan dan patut untuk diberi pelajaran. Di sini, Nona Bai Susian tiba-tiba teringat akan wejangan Dewi Kuan Yin yang memperingatkan dirinya agar tak menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghukum manusia fana. Ingat akan wejangan itulah, Nona Bai Susian memutuskan untuk pergi melapor akan tindakan penipuan Susian dan Nona Ruye di Departemen Keamanan yang berada di kota Lin'an. Karena tak ada bukti nyata, tentu laporan Nona Bai Susian tak diterima bahkan ditolak mentah-mentah oleh si petugas tersebut sambil memberitahu jika Susian ialah adik ipar ketua Departemen Keamanan di kota Lin'an. Karena tak mendapatkan keadilan, Nona Bai Susian memutuskan untuk pergi menemui Susian untuk memberi peringatan sendiri akan kejahatan yang telah dilakukannya. Curiga akan pria di hadapannya, Susian tanpa aba-aba menarik komisi pria tersebut, yang ternyata ia ialah wanita yang pernah ia lihat sebelumnya, yang tak lain ialah Nona Bai Susian. Sedangkan di sisi lain, diperlihatkan akan keberadaan para bocil FF sedang berkumpul bermain riang di sana. Yang secara bersamaan pula muncullah sosok kabut hitam misterius
yang menyerang dan menculik para bocil yang berada di sana. Sadar akan adanya aura siluman kuat pemakan darah, Nona Bezuzen berusaha untuk melakukan pelacakan untuk menemukan titik keberadaan si siluman tersebut. Sedangkan di sisi lain di dalam kediaman Ketua Departemen Keamanan Kota Lin'an yang bernama Tuan Bejo sedang memberitahu istrinya yang bernama Su Jiangrong jika saat ini keadaan Kota Lin'an sedang tak aman. Sebab 2 hari terakhir tak sedikit banyaknya anak kecil menghilang dan tewas dalam keadaan yang mengenaskan. Di sini Tuan Bejo khawatir serta menduga jika kematian dan hilangnya anak di Kota Lin'an disebabkan adanya iblis maupun siluman yang jahat. Namun seketika perkataan Tuan Bejo dibantah oleh Su Xian, sebab dirinya sama sekali tak percaya akan adanya siluman. Menurut dirinya, siluman hanyalah cerita rakyat belaka. Seusainya, Su Jiangrong bertanya akan kondisi tetangganya yang bernama Nyonya Yu yang saat ini sedang dirawat oleh Su Xian. Su Xian mengatakan jika saat ini dirinya masih berusaha mengumpulkan dan mencari uang banyak untuk membeli obat herbal paling mujarab demi pengobatan dan kesembuhan Nyonya Yu. Tak lama dari perbincangan, Su Xian menanyakan keberadaan Cheng Sheng yang merupakan anak kandung Nyonya Yu pada kakaknya. Su Jiangrong memberitahu jika Cheng Sheng sedang bermain di luar bersama para anak yang lainnya. Namun Su Xian sangat terkejut mendengarkan kenyataan tersebut sebab dirinya tak melihat akan keberadaan Cheng Sheng di luar. Dan benar saja, di sisi lain kita diperlihatkan keberadaan seorang bocah yang sedang berada di toko emas, yang mana si bocah tersebut tak lain ialah Cheng Sheng. Di sini Cheng Sheng berniat untuk menggadaikan mutiara perhiasan keluarganya demi membantu untuk pengobatan ibunya. Namun sang pemilik toko gadai menolak barang bawaan Cheng Sheng. Ia menilai jika mutiara tersebut sama sekali tak ada harganya. Di saat Cheng Sheng hendak diserang oleh kabut hitam misterius, untungnya dengan sigap Nona Bezuzen datang menolong dan menyelamatkannya. Di sini Nona Be menanyakan akan keberadaan kedua orang tuanya. Cheng Sheng kemudian bercerita panjang jika ayahnya sebulan yang silam usai terjatuh dari pohon yang membuat kedua kakinya patah dan tak bisa lagi untuk bekerja. Bahkan hal serupa juga dialami ibunya, yang mana saat ini ibunya sedang sakit parah. Sebab itulah dirinya harus membantu ibunya yang sakit untuk mencari uang dengan cara menggadaikan mutiara perhiasan keluarganya. Mengerti akan kenyataan tersebut membuat Nona Bezuzen sangatlah iba, yang mana ia sengaja mengeluarkan sihirnya untuk membuatkan kalung untuknya. Dengan spontan inilah Cheng Sheng memanggil Bezuzen dengan sebutan kakak peri, serta meminta pertolongan agar ia dapat menyembuhkan penyakit ibunya. Dan benar saja, lagi-lagi dirinya dikejutkan akan hawa aura siluman jahat yang amat kuat. Di sini Bezuzen mengurungkan niatnya untuk menemui ibu Cheng Sheng yang sedang sakit. Namun ia berjanji untuk kembali keesokan harinya. Di sini Cheng Sheng bercerita panjang jika dirinya usai bertemu dan ditolong oleh kakak peri. Bahkan si kakak peri juga menjanjikan akan mengobati sakit yang diderita oleh ibunya. Sedangkan di sisi lain, terlihat Nona Bezuzen masih melacak untuk menemukan keberadaan aura siluman buas yang sudah beberapa kali muncul dan menghilang. Di waktu yang sama, terlihat si tabib muda Fahai juga berada di Kota Lin'an. Di sini nampak jika pusaka tongkat saktinya merespon adanya energi siluman jahat. Melihat akan kehadiran sang tabib tentu membuat Nona Bezuzen sangat ketakutan, yang seketika ia pergi untuk menghindarinya. Tak berselang lama malam harinya, kita diperkenalkan akan jati diri sosok kabut hitam misterius yang ternyata ia merupakan si siluman kelabang betina yang telah berhasil melakukan pertapaan 3000 tahun lamanya. Ia bernama Baikin. Di sini terlihat Baikin si siluman kelabang jahat sangat kesal dengan si siluman ular putih Bezuzen yang selalu menggagalkan rencananya untuk menculik anak-anak di Kota Lin'an. Tak sebatas itu, ia juga menantang kehebatan dari si tabib muda Fahai jika si tabib tersebut berani macam-macam dengannya. Keesokan paginya, terlihat Cheng Sheng sedang menunggu kedatangan kakak peri yang telah berjanji akan datang untuk menyembuhkan ibunya yang sakit. Su Xian yang melihat Cheng Sheng penuh dengan harap dirinya berusaha menghibur sambil meyakinkan jika kakak peri yang ia maksud hanyalah mitos dari cerita rakyat yang tak patut untuk dipercayai. Namun tak disangka, di saat Cheng Sheng masuk ke dalam kamar,
Ia sangat terkejut melihat kehadiran kakak peri yang tiba-tiba datang begitu saja. Di sini, Bezuzen kemudian mengecek akan keadaan ibu Chengsheng yang sedang sakit. Ternyata sakit yang dialami Nyonya Yu bukanlah sakit demam yang biasa dialami orang pada umumnya, melainkan ia terkena racun dari si siluman ular. Di waktu yang bersamaan inilah Su Xian datang masuk ke dalam kamar. Sadar akan hal tersebut, Chengsheng seketika menarik tangan Bezuzen dan memperkenalkan di hadapan Su Xian jika dialah yang ia maksud sebagai kakak peri. Karena sebelumnya sudah bertemu, tentu mereka saling berdebat bahkan menyalahkan satu sama lain. Namun akhirnya mereka memutuskan untuk saling bekerja sama mencari ramuan obat mujarab untuk membantu menyembuhkan ibu Chengsheng yang sedang sakit parah. Di sini Bezuzen bertanya akan lokasi terakhir yang dikunjungi ibunya sebelum sakit. Chengsheng bercerita panjang jika ibunya pernah pergi mengunjungi kuil Dewa Nua yang terletak dekat Bukit Sili. Dan benar saja, di dalam kuil Dewi Nua terlihat beberapa siluman sedang meributkan akan keberadaan tetuanya. Yang tak lain tetua mereka ialah sosok siluman ular hijau yang sudah menjalani meditasi perubahan bentuk selama 500 tahun. Siluman itu bernama Xiaoxin. Di sini Xiaoxin sangat takjub melihat kedatangan Nona Bezuzen yang kecantikan parasnya melebihi dirinya. Mengerti akan hal tersebut, Xiaoxin dengan sangat pede menyambutnya dan menggoda Bezuzen. Karena tak memiliki waktu banyak, dengan nada sedikit kasar Bezuzen seketika langsung menuduh Xiaoxin jika dirinya lah pelaku yang telah meracuni Nyonya Yu. Sebab itulah ia memaksa Xiaoxin agar dapat segera memberikan penawar obat padanya. Tak ingin kalah, Xiaoxin bertransformasi mengubah bentuknya untuk menjadi ular hijau. Begitu halnya dengan Bezuzen. Ia pun seketika mengubah bentuknya untuk menjadi ular putih agar dapat bisa melumpuhkan dan mengalahkan Xiaoxin. Dan benar saja, cukup sekali serangan, terlihat Xiaoxin pun terpental hingga muntah darah dibuat olehnya. Bezuzen yang tersurut emosi, ia memutuskan untuk membunuh Xiaoxin. Tak ingin mati dengan sia-sia, Xiaoxin sang siluman ular hijau berusaha untuk menjelaskan akan kronologi yang sebenarnya terjadi, di mana pada saat itu dirinya sedang berpesta menikmati apel sesaji bersama para anak buahnya. Di waktu yang bersamaan itu juga, Nyonya Yu pun datang untuk melakukan ritual berdoa di dalam kuil. Namun seusainya berdoa, Nyonya Yu memakan apel sesaji sisa darinya, yang tentunya hal itulah yang membuat Nyonya Yu keracunan. Mendengarkan akan kebenaran tersebut, Bezuzen meminta maaf pada Xiaoxin atas tuduhannya, yang kemudian ia memohon untuk memberikan obat penawar racun untuknya. Dengan sedikit cengengesan, ia pun memberikan sebuah botol penawar racun pada Bezuzen agar ia dapat segera pergi dari hadapannya. Sedangkan di sisi lain, terlihat si biksu muda Fahai masih tetap mencari titik terang akan keberadaan bangsa siluman di kota Lin'an. Salah satu pedagang yang mengira jika biksu di hadapannya meminta sumbangan, dengan sangat dermawan ia memberikan kuah bakso plus pentolnya pada sang biksu. Yang kemudian ia menanyakan pada si penjual tersebut apakah ia pernah mendengarkan kejadian aneh di dalam kota Lin'an. Dengan spontan, si penjual menjawab jika 2 hari terakhir ia mendengar beberapa anak di kota Lin'an hilang secara misterius. Kebanyakan masyarakat menduga hal itu ialah perbuatan si Kolong Wewe yang sedang mencari tumbal. Di pertengahan jalan hendak menuju rumah Nyonya Yu, seketika langkah kaki Bezuzen terhenti sebab ia mencium aroma bau darah yang amat kuat, yang mana aroma tersebut sangat mirip dengan aroma bau setan yang beberapa kali menghilang, yang ternyata aroma tersebut berasal dari botol obat penawar yang sengaja dicampur darah iblis oleh Xiaoxin. Bezuzen yang sadar dan tak ingin aroma tersebut mengundang kedatangan si tabib muda Fahai yang berusaha untuk menetralisir obat penawar tersebut. Namun hal naas dialami oleh Bezuzen. Dalam mode terdesak inilah, untungnya Nona Bezuzen dapat kabur dari kejaran sang tabib muda dengan mengeluarkan ajian Rogo Kusumo.